Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran ketiga pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kamu yang menonton video ini, baik lewat kanal YouTube saya ataupun melalui aplikasi pembelajaran sekolahmu. Pada materi ketiga kali ini, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Sebelumnya kita udah belajar pada tumbuhan, lalu kita udah belajar bagaimana merancang percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekarang kita akan belajar apa atau bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Tapi mungkin untuk materi ini tidak terlalu dibahas secara detail, karena mungkin hewan dan manusia terlalu luas. Kita akan bahas secara intinya saja. Sudah siap? Oke. Kalau ngomongin kenapa hewan dan manusia sering dijadikan sebagai satu topik bahasan atau dianggap sama, karena emang secara evolusi hewan dan manusia berada dalam satu jalur, dianggapnya dalam satu jalur. Nah, karena itu dalam pembelajaran atau materi kali ini pun dijadikan sama. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia ada dua. Yang pertama adalah tahap embrio. Tahap embrio adalah tahap sebelum hewan atau manusia itu lahir. Jadi saat masih berada dalam, kalau misalnya pada hewan vivipar berarti dia masih ada dalam kandungan. Kalau hewan ovipar ya berarti saat dia mungkin masih berada dalam telur. Tahap embrio itu dimulai dari saat bersatunya sperma ke dalam sel telur. Apakah bisa banyak? Bisa. Makanya ada anak kembar dan segala macam. Apa nama prosesnya? Nama prosesnya adalah fertilisasi atau pembuahan. Nah, dari fertilisasi kemudian masuk tahap embrio, ada sekitar 4 tahap, yaitu atau 4 fase, yaitu morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Ini nanti nama-namanya sesuai dengan tahapan atau fase yang ditempuh. Ya. Sementara tahap yang kedua adalah tahap pasca embrio. Tahap pasca embrio, kalau tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, tahap embrio dimulai dari saat hewan atau manusia tersebut berada atau sperma membuahi sel telur, dan berakhir saat hewan atau manusia tersebut lahir atau keluar dari telur. Tahap pasca embrio dimulai ketika hewan lahir atau menetas hingga dewasa. Nah, proses pematangan pasca embrio bisa dibedakan jadi 3: regenerasi, metamorfosis, dan metagenesis, tergantung hewan atau manusianya. Nah, kita bahas yang pertama, tahap embrio. Ini gambaran. Jadi saya selalu bilang, kita ini sebagai manusia nggak punya hak untuk sombong. Kenapa? Karena kita semua asalnya sama. Kata awalnya kayak gini nih, ini zigot. Nah, zigot itu kan dibilang sebagai satu awal proses setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Dari fertilisasi tersebut kemudian zigot itu akan berubah menjadi morula. Nama prosesnya adalah morulasi. Jadi cara ngingetnya gampang, kayak misalnya morulasi berarti terbentuknya morula. Dari tahap apa? Tahap sebelumnya, yaitu tahap zigot. Oke. Yang kedua, blastulasi. Blastulasi setelah tadi zigot jadi morula, namanya morulasi. Tahap yang kedua adalah tahap perubahan dari morula menjadi blastula. Apa namanya? Namanya adalah blastulasi. Oke, mulai terbayang kan maksudnya polanya. Jadi sebenarnya para ilmuwan itu ngasih nama, ada pola-pola tertentunya. Kalau di sini polanya berarti namanya
tergantung dari apa yang dia bentuk, bukan dari apa yang bahannya, gitu ya. Ya kalau morulasi berarti membentuk morula, blastulasi membentuk blastula. Nah yang ketiga, dari blastula ini, setelah blastula ini kan nanti ada terbentuk nih, kalau misalnya dilihat secara kasat mata saja, bukan kasat mata, secara mikroskop saja tanpa diapa-apain, gambarnya kayak gini doang. Cuma kalau dipotong secara cross section kayak gini, ya cross section dari blastula itu ada dua uh, dua lapisan utama. Ada blastomer yang paling luar sama blastosul. Blastosul bacanya biasanya blastosul. Nah dari blastula ini kemudian akan terbentuk yang namanya gastrula, gastrulasi, proses yang dinamis di mana sel-sel sekitar permukaan blastula ini, jadi blastula atau blastomernya ini dia masuk ke dalam, sehingga nantinya dia membentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ingat aja kata atau konsep-konsep sebelumnya, ekto itu luar, meso itu tengah, endo itu dalam. Nah, kalau udah terbentuk 3 lapisan ini nih, gastrula, jadi ini ekto, endo, dan dalamnya setengahnya meso. Terakhirlah organogenesis. Organogenesis, apa itu organogenesis? Organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari lapisan 3 lapisan yang tadi. Jadi, dan cara bayanginnya gampang, kayak gini. Ektoderm sesuai namanya luar, berarti dia akan atau berdiferensiasi atau berubah jadi organ-organ tubuh yang berada di luar. Kayak apa? Kulit, hidung, apalagi. Pokoknya ingatnya bagian-bagian tubuh yang ada di luar. Meso yang di tengah. Ya. Sementara kalau endo yang di dalam, kayak misalnya jantung, hati, apalagi, paru dan lain-lain. Yang di sini masuk ya. Nah, selesai tahap embrio, masuk ke tahap yang kedua. Tahap pasca embrio. Tadi ada 3. Yang pertama adalah regenerasi. Apa itu regenerasi? Regenerasi adalah proses perbaikan jaringan tubuh yang rusak akibat terluka. Misalnya planaria. Pernah dengar planaria? Kalau yang udah sering main ke daerah air terjun di Puncak atau di Bogor atau di Sukabumi atau main di curug-curug kecil, harusnya udah paham apa itu planaria. Planaria itu jadi seperti hewan bening. Dia dijadikan sebagai bioindikator. Apa itu bioindikator? Bioindikator adalah indikator hidup. Jadi dia sering dijadikan patokan bagi hewan-hewan yang lain atau bagi suatu lingkungan. Jadi kalau misalnya kamu ke curug atau ke air terjun terus ketemu, wah ada planaria, berarti kemungkinan besar lingkungan tersebut masih baik atau belum terkontaminasi sepenuhnya. Nah, jangan karena itu kamu kontaminasiin dengan buang sampah, dengan buang kotoran sembarangan, jangan. Tapi bantu bersama supaya lingkungan itu tetap lestari dan asri. Nah, regenerasi sendiri, kalau tadi pada planaria dia bisa membentuk organ baru, sementara kalau pada vertebrata kayak manusia atau hewan-hewan bertulang belakang, itu hanya untuk memperbaiki jaringan dan tidak membentuk organ baru. Contohnya apa? Contohnya regenerasi kulit, ya, atau misalnya proses penyembuhan luka. Nah, itu regenerasi. Yang kedua ada metamorfosis. Kalau metamorfosis, rangkaian perubahan bentuk, ukuran, struktur, dan fungsi bagian tubuh secara bertahap dari telur hingga dewasa. Contohnya apa? Kalau dulu kan pas SD sering kasih tahu ya, metamorfosis ada 2, sempurna dan tidak sempurna. Sempurna apa contohnya? Tidak sempurna apa contohnya? Itu merupakan salah satu tahap pasca embrio. Nah, daripada serangga, amfibi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah metagenesis. Kalau metagenesis
Bisa dibilang sebagai pergiliran generasi antara fase generatif atau seksual dengan fase vegetatif atau aseksual dalam hidup. Contohnya apa? Ubur-ubur. Ubur-ubur nama latinnya Aurelia aurita. Dia mengalami pergiliran generasi. Jadi ada fase di mana dia bisa stay di satu tempat atau vegetatif, dan bisa dia fase di mana dia berkeliaran seperti yang mungkin kalian sering lihat di SpongeBob atau di video-video kelautan. Itu ada ya ubur-ubur kayak gitu. Oke, untuk video ketiga ini memang materinya tidak terlalu banyak karena hanya karena sebenarnya fokus dari inti bab ini adalah di tumbuhan, jadi hewan dan manusia hanya dibahas secara sekilas. Intinya kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa, cantumkan di kolom komentar YouTube saya atau di aplikasi pembelajaran sekolahmu. Atau bisa hubungi saya kalau misalnya penasaran banget di Instagram saya @prastiadani atau di email saya ramadhaniprastia96tugas@gmail.com. Untuk yang menyaksikan video ini lewat aplikasi sekolahmu, jangan lupa selesaikan tugas-tugas, jangan lupa selesaikan esai atau apa yang nanti saya berikan, sehingga nilai yang kalian peroleh juga bisa lebih bagus, terutama untuk siswa-siswi 37. Oke, untuk materi ini selesai. Jika masih ada yang bisa ditanya, yang pengen banget kalian tanyain tentang materi ini, bisa kontak saya di yang saya berikan ini atau lewat tadi YouTube atau aplikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan juga, tolong ditegur saya juga. Intinya kita semua hanya manusia. Saya manusia biasa yang berusaha men-share atau membagikan ilmu yang saya punya. Jika kalian punya ilmu yang lebih baru, juga bisa di-share ke saya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.